mata kita, tangan kita, kaki kita dituntun oleh Allah. Bahkan doa tadi kata Nabi, ketika berdoa kata Allah, aku kabulkan doanya. Ketika dia minta perlindungan, aku beri perlindungan kepadanya. Artinya ibu, kita tuh cara cinta ke Allah itu banyakkan salah satunya amalan sunnah, terutama ikut sholat sunnah. Maka ikut juga dalil keutamaan sholat sunnah itu apa? Doa lebih mustajab. Ya Bu, kita insya Allah lebih terjaga dengan amalan sunnah, dan itulah usaha cara kita cinta kepada Allah. Ibu yang dimuliakan Allah, itulah diantara keutamaan untuk motivasi modal kita, untuk motivasi agar menghidupkan amalan sholat sunnah. Jangan sampai meremehkan sholat sunnah. Tadi bayangkan hadisnya, keutamaannya luar biasa. Kini tinggal kita mau atau tidak menjemput keutamaan sholat sunnah. Kini kita masuk ibu, apa aja sholat sunnah yang hendaknya kita jaga minimal, yang hendaknya kita rutinkan. Kalau tadi keutamaan, ini soal pertanyaan sholat sunat apa aja? Pertama ibu, sholat sunat yang hendaknya jangan kita tinggalkan ada namanya sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib itu sholat sunat yang mengiringi sholat wajib. Sholat wajib itu ada 5. Setiap sholat wajib itu ada pengiring, namanya sholat sunat rawatib. Pengiring itu bisa sebelum, bisa sesudah. Sebelum namanya qobliyah, sesudah sholat wajib namanya ba'diyah. Tidak ada ba'diyah, ba'diyah. Ya Pak? Setiap sholat wajib ada qobliyah. Setiap sholat wajib ada qobliyah, tapi tak setiap sholat wajib ada ba'diyah. Bainal azani wal iqamah as-sholah, antara azan dan qomat itu ada sholat. Maka setiap sholat wajib pasti ada qobliyah, tapi tak setiap sholat wajib ada ba'diyah. Contoh sholat subuh dan asar. Ya dah Bu. Hadis tentang keutamaan sholat sunat rawatib ibu. Man sholat sunata asrata raka'atan fi yawmin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat setiap hari, sholat sunat 12 rakaat setiap hari, maka kata Nabi, Allah bangunkan untuknya rumah di sorga. Hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Ikobu di antara keutamaan sholat sunat rawatib. Jago sholat sunat rawatib 12 rakaat, Nabi jamin Allah bangunkan untuknya rumah di sorga. Dapet rumah sorga, dapet kepentingan rumah di sorga. Kalau rumah di dunia aja ibu, mati-matian kita nak dapatkan, ya dah Bu? Rumah di dunia, padahal rumah di dunia kau pasti kita tinggalkan. Seelok apa rumah di dunia pasti kita tinggalkan. Ya dah Bu? Pasti kita tinggalkan. Nak seelok apa rumah di dunia. Tapi anehnya rumah di dunia yang seelok apa yang pasti kita tinggalkan, kita mati-matian nak dapatkan. Rela utang, rela riba, rela halalkan segala cara, rela kita ngontrak, rela anak kita banting tulang keringat untuk dapatkan rumah di dunia yang pasti kita tinggalkan. Iko ada disebut dibangunkan rumah di surga. Siapa itu kata Nabi? Yang sholat sunat 12 rakaat. Sholat sunat rawatib maksudnya. Sholat sunat rawatib 12 rakaat setiap hari. Apa aja yang 12 rakaat itu? Disebut dalam hadis bahwa sholat sunat 12 rakaat itu yang disebut sholat sunat yang hukumnya muakkad. Karena sholat sunat rawatib itu ibu ada hukumnya muakkad. Muakkad itu sangat ditekankan. Ghairu muakkad tidak terlalu ditekankan. Maka dibagi 12 rakaatnya sholat sunat rawatib muakkad, 12 rakaatnya yang ghairu muakkad. Apa aja?
yang kita jaga 12 rakaat. Disebut dalam hadis arba'an qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha, ampe rakaat qobliyah zuhur. Ngerjakannya 2 rakaat dan 2 rakaat sesudah zuhur ba'diyah zuhur. Lan 6 tu dah bu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat ini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 8. Wa rakaat ini ba'dal isya dan 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat ba'diyah isya, 10. Wa rakaat ini qabla sholatil fajr dan 2 rakaat qabliyah subuh, 12. Iko yang disebut muakkad. Bo, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Iko ibu, kalau kita jago dapat jaminan rumah di surga. Iko hadis yang menunjukkan keutamaan sholat sunat rawatib. Total sholat sunat rawatib tubuh 20 Kalau baca kerjakan 20 rakaat, totalnya 20. Tapi fikihnya dibagi 12 rakaat muakkad, 12 rakaat baru muakkad. Kalau tidak bisa ngerjakan 20 rakaat, kerjakan aja yang 12 rakaat rawatib. Ai Abu Berek ngerjakan 12 rakaat. Ibu ada hadis kerjakan 8 rakaat aja. Apa itu 4 rakaat? Itu. Ya ba. Karena ada hadisnya. Kata Nabi, siapapun wanita yang jaga solat wajibnya, puasa wajibnya. Solat wajib itu kan berarti solat 5 waktu. Siapa yang jaga solat wajibnya, artinya tidak sebut solat sunat, kemudian dia jaga puasa wajibnya, kemudian dia jaga kehormatannya, kemudian yang keempat dia taat ke lakinya, maka Nabi jamin ilalaha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti, silakan masuk surga dari pintu yang mana kau kehendaki. Hadisnya iza salatil mar'atu khamsaha, kalau seorang istri jaga salat wajibnya yang 5, tidak disebut salat sunat. Maka tadi kalau tidak bisa jaga salat sunat, jaga salat wajib 5 tapi awal waktu. Yang kedua, wa hafazat farja, dia jaga kehormatannya sebagai wasomat sarwa, dia puasa wajib, tidak disebut puasa sunat. Artinya ibu utang puasa Ramadan cepet bayar, jangan tunda. Yang ketiga, wa hafazat farja, dia jaga kehormatannya sebagai wanita, dia tutup auratnya, dia tidak selingkuh, dia jaga kehormatan. Yang keempat, atau azwajnya, dia taat kelak ke suaminya. Maka kalau 4 kau terpenuhi, kiralah kelak pada hari kiamat dikatakan wanita ini udkhulil jannah, silakan masuk surga. Jadi malaikat kelak mempersilahkan ibu masuk surga, silakan masuk surga. Min abil abwabil jannah, dari pintu mana surga yang kau kehendaki. Cuman jaga sholat wajib. Itu bu. Kemudian berarti apa naknya sholat sunat yang jangan ditinggalkan? Sholat sunat rawatib. Itu bu. Jaga itu kalau bisa. Ya bu. Yang kedua, sholat sunat yang tiap hari juga nak jaga. Utama sholat setelah sholat wajib, kata Nabi, sholat tahajud. Jagalah sholat tahajud. Kapan sholat tahajud itu ibu? Sholat tahajud itu ditunaikan mulai dari habis isya sampai sebelum masuk subuh. Ya bu. Kapan waktu yang utama? Di sepertiga malam akhir. Di sepertiga malam akhir. Bu, sholat sunat yang langsung Allah perintahkan itu adalah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam kata Allah, sholatlah kalian bangun sholat tahajud sebagai tambahan untukmu.
Maka ibu solat sunat yang langsung Allah perintahkan itu solat tahajud. Maka kata Nabi seutama solat sunnah setelah solat yang wajib itu solat tahajud. Kenapa ibu? Karena solat tahajud itu ibu kita tengok di antara keutamanya dalam hadis disebutkan bahwa di antara keutamaan solat tahajud itu Nabi jamin, kita langsung artinya aja, hendaklah kalian melaksanakan solat malam, qiyamul lail atau solat tahajud, karena solat malam itu adalah kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Maka para nabi-nabi dulu solatnya solat malam dan membuat kalian lebih dekat pada Allah. Solat malam menghapus kesalahan dan dosa. Kenapa ibu? Karena setiap malam di sepertiga malam akhir Allah itu disebut dalam satu hadis qudsi betapa perhatiannya kepada hamba setiap malam. Allahu Rabbuna yanzilu ila sama'id dunya kullal lail hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah Rabb kita kata Nabi itu turun sampai ke langit dunia. Turunnya jangan diartikan apapun, pokoknya turun. Perhatiannya Allah itu setiap sepertiga malam akhir. Turunnya kita tidak tahu. Sepertiga malam akhir sampai ke langit dunia, kau langit yang paling dekat. Kemudian Allah berjanji tiap malam. Siapa yang berdoa kepadaku, aku jawab. Siapa yang minta kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampunkan. Itu setiap malam. 3 janji Allah kepada orang yang berdoa, orang yang sholat di sepertiga malam akhir, sholat tahajud. Siapa berdoa aku kabulkan, siapa minta aku kabulkan, siapa minta aku berikan, siapa minta ampun aku ampunkan. Maka waktu istighfar yang paling baik sepertiga malam akhir. Waktu taubat yang terbaik maka sholat taubat sepertiga malam akhir itu yang paling baik. Ya Pak. Kenapa? Ada janji Allah 3. Berdoa dijawab, minta diberikan, minta ampun diampunkan. 3 tuh janji Allah setiap malam. Maka doa yang mustajab sepertiga malam akhir. Ya Pak. Salat hajat yang mustajab sepertiga malam akhir. Istighfar taubat, salat taubat terbaik sepertiga malam akhir. Ya Pak. Karena Allah yang janji. Kata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, salat seorang hamba di tengah malam akan menghapuskan dosa. Lalu beliau membacakan firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Dalam Quran surah As-Sajdah, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya lambung jauh dari tempat tidur nyosolat. Lambungnya tidak di atas kasur, lambungnya jauh dari tempat tidur, artinya nyosolat. Itulah orang yang dapat jaminan diampunkan dosa. Di samping itu tambah Allah, asa ayam asa rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang jago sholat tahajud itu Allah asa ayam asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan memberikan kedudukan terpuji. Kedudukan terpuji itu dalam tafsir bisa aja surga kelak. Kedudukan terpuji itu di dunia dan di akhirat. Kedudukan terpuji itu terpuji dia di mata orang. Di sisi Allah dia terpuji, di mata manusia dia terpuji. Kedudukan terpuji itu dia dapat tempat yang paling terpuji kelak di surga. Itu orang yang sholat tahajud. Ya Bu. Kapan waktu tahajud? Mulai dari habis isya sampai sebelum subuh. Dan sunnahnya diawali tidur. Ibu habis isya tertidur, kemudian bangun jam 9 malam. Boleh tak ibu sholat tahajud? Boleh. Tapi sholat tahajud itu ada waktu yang afdol. Maka disebut sepertiga malam akhir. Malam itu kalau kita bagi sepertiga, maka katakanlah isya itu jam 8 selesai. Sampai subuh, katakan subuh jam 5. Kita bagi 3. Jam 8 itu sepertiga pertama. Dari jam 8, 9, 10, 11. Itu sepertiga pertama. Sepertiga kedua berarti 12, 1, 2. Sepertiga kedua. Sepertiga ketiga berarti 3 sampai 5. Itu sepertiga ketiga.
Maka sepertiga ketiga iko yang disebut sepertiga akhir. Yang disiko tadi ada jaminan siapa berdoa dikabulkan, siapa minta diberikan, siapa minta ampun diampunkan. Maka sholat tahajud itu boleh, pokoknya asal sudah sholat isya sampai sholat tahajud sampai sebelum sholat subuh. Tapi yang paling afdol, waktu yang paling utama itu sepertiga malam akhir. Itu maksudnya. Ya bo. Sama kayak sholat malas golek-golek di pasir. Itu anak unta kalau pagi. Pas matahari mulai panen, pasir kan ikut panen. Mulai tegak. Nah ketika itulah waktu duha yang paling utama. Itu berarti tidak disebut jamnya. Berarti kalau kita jamkan, kapan waktu duha yang paling afdal? Ketika mulai panen. Kita kapan kira-kira panen? Jam 9, jam 10 itu yang mulai panen. Itulah waktu duha yang paling afdal. Tapi ibu nak sholat duha jam 6 lewat 23 boleh? Boleh. Itu maksudnya. Ya bo. Kemudian keutamaan sholat duha ibu, kata Nabi, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian tubuh kita untuk sedekah. Jadi tubuh kita kobo ada 360 sendi. Setiap sendi itu harus dikeluarkan sedekah. Berarti setiap hari itu harus sedekah 360 kali. Maka kata Nabi, setiap bacaan tasbih subhanallah itu sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah itu sedekah. Setiap bacaan takbir Allahu Akbar itu sedekah. Setiap bacaan la ilaha illallah itu sedekah. Dan setiap kita ngajak berbuat baik, ayo datang pengajian, itu sedekah. Setiap kita mencegah orang berbuat kemungkaran, oh jangan lupa, itu sedekah. Mencegah orang berbuat dosa. Dan itu segala bisa dicukupi dengan sholat duha 2 rakaat. Kalau ibu tidak bisa tasbih, tak bisa tahmid, tak bisa takbir, tak bisa tahlil, tak bisa ngajak kebaikan, tidak bisa mencegah orang berbuat keburukan, cukupi dengan sholat duha 2 rakaat. Itu sudah sama kayak sedekah setiap sendi tubuh kita. Setiap sendi kita, tubuh kita ada 360 sendi. Setiap sendi harus keluarkan sedekah. Berarti ibu setiap hari berapa kali kita harus sedekah? Setiap hari harus 360 kali sedekah. Rasanya tak sanggup, maka cukup sholat 2 rakaat duha mewakili sedekah. Ya bo. Kemudian disebut dalam hadis, inna khuliqa kullu insan min bani Adam. Sungguh setiap anak Adam, keturunan Adam itu diciptakan ala sittina wa salasimiyah. Ada 360 mafil sendi. Dan itulah setiap sendi harus dikeluarkan sedekah. Cukup sholat duha 2 rakaat. Sholat duha 4 rakaat dicukup rezeki sampai sore hari. Dan sholat sunnah juga yang terakhir ibu, witir. Ij'alu akhir sholat ilailikum witron. Jadikan sholat malammu, kata Nabi, sholat witir. Witir itu boleh 1 rakaat, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, maksimal 11. Demikian ibu, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث